Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi baris dan deret. Nah, materi ini sebelumnya sudah kita bahas di SMP kelas 8 ya. Kali ini kita sedikit mereview dan sedikit memperdalamnya lagi, oke? Dan saya dari Fortuna Gita Ayu Maharani dan rekan saya Dorcas Delvina Lerembulan. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika serta deret barisan dan deret geometri, juga latihan-latihan soalnya. Bentar. Nah, apa itu barisan aritmatika? Oke. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, setiap bilangan itu harus memiliki pola yang tetap, gak boleh berubah-ubah, dan harus operasinya penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian itu atau selain penjumlahan dan pengurangan itu adalah barisan aritmatika geometri. Untuk barisan aritmatika yaitu dengan ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN, dengan N adalah merupakan bilangan asli. Oke, contoh saya mempunyai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, si 1 ini biasa kita sebut dengan U1 ini ya, atau suku pertama dari suatu barisan aritmatika itu sendiri, atau bisa kita sebut dengan A. Nah, yang ketiga ini adalah U2 atau suku kedua. Nah, dari suku pertama ke suku kedua ini kan ada bedanya. Nah, cara mencari bedanya itu seperti ini. B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Bisa dong aku tulis B sama dengan U2 kurangi U1. Jika N nya sama dengan 2, kan bisa jadi seperti ini. Jadi ini 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Berarti ini aku tulis A ditambah dengan beda. Kalau 5 ini U3. Nah, ini bisa juga ditulis dengan A ditambah 2B. Terus, kalau 7 ini adalah U4. Bisa juga ditulis dengan A ditambah 3B. Nah, begitu juga seterusnya. Oke. Jadi, kalau misalnya nih, suku ke 9, berarti komponennya berapa? A ditambah dengan 8B, ya kan? Kalau U50, berarti A ditambah 49 dikali dengan B. U100, berarti ditambah 99 kali B, gitu ya. Selanjutnya, suku tengah. Nah, suatu barisan selalu mempunyai suku tengah. Nah, cara mencarinya itu bagaimana? Cara mencarinya itu dengan rumus ini. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. A-nya ini adalah U1 atau suku pertama barisan aritmatika itu sendiri. Dan UN ini adalah ini suku terakhirnya. Nah, biar lebih mudah kita latihan langsung contoh soal ya. Bentar.
ke atas karena ini nanti banyak contoh soal. Oke, diketahui aku punya barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 sampai 203. Nah, dari sini kita udah tahu nih A-nya berapa? 3 kan? B-nya 7 kurangi 3 sama dengan 4, dan UN sama dengan 203. Nah, kita nggak tahu nih 203 ini termasuk suku ke berapa. Nah, nanti bisa kita cari. Oke, ditanyanya kali ini kita akan cari suku tengahnya dulu, UT. Jawab ya. Oke, karena semua komponen udah ada, A ada, UN juga udah ada, kita masukkan nih. Kita tulis rumusnya dulu juga nggak apa-apa. A tambah UN dibagi 2. Kita masukkan A sama dengan 3 ditambah 203 dibagikan dengan 2 sama dengan 206 dibagi 2 sama dengan 103. Nah, jadi suku tengah dari barisan aritmatika tersebut adalah 103. Oke, lalu si 103 ini, si suku tengah ini terletak di keberapa? Suku keberapa nih? Oke, untuk mencari itu kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, T sama dengan N tambah 1 bagi 2. Nah, sebelum kita mencari si 103 ini merupakan suku keberapa, kita cari N-nya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menjabarkan si 203 ini. Oke, UN sama dengan 203. Kita menggunakan rumus suku ke N, yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan angkanya, ini 3 tambah N, B-nya 4 ya. Lalu, nah, ini begini, poin 1 baris 3 tambah 1 dan 4N. 204 sama dengan 4N. Ini lanjutannya. N sama dengan 204 bagi 4. Jadi si 203 ini merupakan suku ke 51. N sama dengan 51. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus T dengan N ditambahkan dengan 1 bagi 2. Kita masukkan N-nya 51 tambah 1 bagi 2 dan 52 dibagikan dengan 2 sama dengan 26. Jadi si 103 tadi itu termasuk suku ke 26. Gitu ya. Selanjutnya adalah sisipan. Sisipan bilangan pada barisan aritmatika. Dengan ini ya rumusnya. B absen itu adalah beda yang baru. B itu adalah bedanya. K adalah banyak bilangan yang disisipkan. Oke. Langsung ke contoh soal.
tentukan, saya tulis dulu ya soalnya. Nah, ini soalnya. Tentukan banyak bilangan yang harus disisipkan di antara 5 dan 325 agar terbentuk barisan aritmatika dengan beda 8. Oke. Di sini kita dapat B-nya. B-nya ini adalah dari 325 kita kurangkan dengan 5. Jadi 320. Terus B aksennya adalah 8. Kita masukkan, kita tulis dulu rumusnya. Yang dicarikan kata K ya. K-nya ini 8 tambah, kita kali silang, K sama dengan 312. K sama dengan 312 bagi 8. Ke 9. Nah, jadi banyak bilangan yang harus disisipkan adalah 39. Oke. Adalah rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, sebelumnya kan udah aku jelaskan kalau misalnya kita cari U10, berarti kita tinggal A tambah 9 kali B. Kalau U12, A tambah 11 kali B. Nah, ini bukan konsepnya. Kalau rumus ini digunakan untuk mencari suku-suku yang banyak. Misalnya kita cari U20, U50, dan seterusnya. Nah, kita langsung contoh soal aja biar mudah, oke? Nih, tentukan suku ke 50 dari barisan 2, 6, 10, 14. Oke, dan seterusnya. Oke, jawab. Kita tulis ulang barisannya. Di sini kita dapat A sama dengan 2, terus B-nya sama dengan 4 ya. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Ditambah 50 kurangi 1 kali 4. 2 ditambah 49 kali 4 sama dengan, bentar,
198. Nah, gini. Oke. Lalu bagaimana dengan barisan aritmatika yang bertingkat? Nah, ada juga barisan aritmatika yang bertingkat nih. Ini ya, 03, bentar. Kita tulis yang tingkat 2 aja deh. Aku punya 0, 3, 8, 15, 24. Nah, sampai sini sama 35 ya tadi. Ininya bedanya 3, 5, 7, 9, 11. Ini 2, 2, 2, 2. Nah, ini merupakan contoh barisan aritmatika tingkat 2 ya. Lalu pola bilangannya itu seperti ini. Kalau untuk yang bertingkat, misalnya ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, ini dengan ini itu A ditambah B tambah C. Terus ini tambah ini itu 4A tambah 2B tambah C. C-nya ini konstananya tetap ya. Terus yang ini berarti 3 kan? Sampai 3 berarti 9A tambah 3B. Lalu dieliminasi, habis jadi 3A tambah B. Ini juga. Bentar. Ini berarti gak pakai ya. Ini sama ini. Ini sama dengan 3A. 5A. Ya, 5A plus B. Terus ini menjadi 2A. Karena konsepnya sendiri itu gini, UN sama dengan A kuadrat N tambah BN tambah C gitu. Jadi misalnya kalau U1 tadi ya, berarti 1 kuadrat N tambah 1N tambah C dengan sorry, ini kuadratnya di belakang ya. Bentar, gua hapus dulu deh. Jadi konsepnya seperti ini. UN sama dengan A N kuadrat ditambah BN tambah C. Ini konsepnya. Misalnya U1 dengan A kali 1 kuadrat ini tambah B kali 1 tambah C dengan A tambah B tambah C gitu ya. Begitu juga U2 U3 gitu. Jadi dari mana ini kok dapat 4A 2B dapat 9A dapat 16A? Ya dari itu tadi, UN nya kan
AN kuadrat tambah BN tambah C. Ketika U-nya U4 ya berarti A dikali 4 kuadrat tambah B kali 4 tambah C dengan 16A tambah 4B tambah C gitu. Nah selanjutnya kita kencengi, diluruskan gitu kalau udah selesai. Yang bawah sini kan 2A, berarti ini 2A itu sama dengan 2, ini kan bawah sendiri sama kan. Lalu ini yang tengah ini kan 3B, 3A tambah B maksudnya dengan ini 3, terus atasnya berarti A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah kita substitusi. Kalau 2A sama dengan 2 berarti A nya sama dengan 1. Kalau A nya sama dengan 1, 3 kali 1 ditambah B sama dengan 3, berarti B nya ini adalah 0. Tuh. Lalu kalau A nya udah ketemu 1, B nya 0, C nya berapa? Tambah 1 tambah 0 tambah C sudah 0. Harusnya C nya sama dengan negatif 1 biar hasilnya jadi 0 gitu. Gitu ya caranya. Deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini berkaitan dengan barisan aritmatika. Deret aritmatika ini disimbolkan dengan Sn, merupakan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Dan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika disebut dengan deret aritmatika. Gimana maksudnya? Gini nih. Ya tadi kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dengan A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2. Nah ini kalau Sn berarti itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah kalau kita ngitung satu-satu kan caranya hitung satu-satu nih. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 tambah 7, 16. Kalau bilangannya dikit mah gampang. Kalau bilangannya banyak sampai S100 misalnya, gimana ngitungnya? Nah ini apakah sama dengan S5? Kita buktikan. 5 bagi 2 tambah 5 kan 1 kali B. Kita buktikan ya. Dua A ini berarti 2 ya. 2 terus maaf ini kayaknya ada yang salah.
Oh, ini ada 4, jadi bukan S5 ya, jadi S4. Tulis sini aja. 4 sama dengan, makanya kok salah, ternyata ada 4 ini. U1, U2, U3, U4 ya. Kali V-nya 2. Ini 2. Apa ya? Nah, sama nih. Sama kan? Nah, ini barisan geometri. Oke. Sorry, itu ketutupan. Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama. Nah, ini. Kalau yang di aritmatika tadi kan cuma A tambah B, A tambah 2B gitu aja kan. Kalau yang di geometri ini, nih, aku tandai deh. Ini aritmatika. Geometri. Itu A, ini kayak gini nih. A kali F pangkat 2 gitu, dan seterusnya. Jadi kalau di aritmatika ini sebutnya beda, tapi kalau ya di geometri ini sebutnya R atau rasio. Suku ke N barisan geometri. Nah, untuk mencari suku ke N barisan geometri itu menggunakan rumus ini. Dengan A tetap yaitu suku pertama, dan R adalah rasio, dan N-nya ini adalah banyak sukunya yang ingin diketahui. Contoh, bentar ya. Contohnya begini. Contohnya aku punya dua, 4. Nah, ini kan rasionya kan berarti 4 bagi 2. 2. A-nya sama dengan 2. Jadi U10-nya sama dengan 2 dikali 2 dipangkat 10 bagi 1. 2 kali 2 pangkat 9. Berarti 2 dikali 512 sama dengan 1024. Nah, gitu ya. Lalu suku tengah barisan geometri menggunakan rumus akar A
dikali dengan UN. UN tadi nilai akhir ya. Ya betul. Contoh soal. Tiket 5, 10, 20, 40 sampai 5, 1, 20. Nah, ditanya UT-nya berapa nih? Jawab. Ini kan A-nya kan 5. R-nya kan berarti 10 bagi 5, 2. UN-nya udah 5, 1, 20. Oke, kita masukkan nih. UT sama dengan akar kali M. Berarti akar 5 kali 5, 1, 20 sama dengan akar 25/600. Nah, itu berapa? Dapat 160. Nah, si 160 ini adalah suku tengah dari barisan geometri itu tadi. Lalu masuk ke suku berapa ini? Oke, kita cari sini. Lima 5.120 dengan A kali R lima dikali 2. Oke, ini kita bagi. Ya, gitu ya. Jadi cara mencari nilai suku tengah itu sendiri. Ini lalu ada sisipan bilangan pada barisan geometri menggunakan rumus R kuadrat atau R baru sama dengan K plus 1 akar R. Bentar.
Oke, gimana contoh soalnya? Oke, langsung ke contoh soal ya. Saya tulis soalnya dahulu. Sorry, dah. Next, deret geometri. Nah, deret geometri ini yaitu dengan rumus seperti ini, yaitu Sn sama dengan A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Jika R lebih dari 1, maka rumusnya seperti ini, atau R kurang dari negatif 1. Dan jika negatif 1 kurang dari R atau R kurang dari 1, maka menggunakan rumus A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 per R. Gitu ya. Untuk contoh soalnya sebentar saya carikan. Misalnya begini. Tiket kamu berinvestasi sebesar 10 juta. Pada bulan pertama, kamu investasi, keuntungan yang diperoleh adalah 2.000. Pada bulan kedua, keuntungan menjadi 4.000. Dan bulan ketiga menjadi 8.000. Kira-kira berapa keuntungan kamu dapat? Baik diketahui A-nya ini adalah 2.000. B-nya 4.000 bagi 2, maksudnya F-nya sama dengan 2. Ditanya untung setelah 10 bulan. Nah, ini kan R-nya kan sudah 2, berarti lebih dari 1. Jadi kita menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 bagi R kurangi 1. Oke, berarti ini kan A10 sama dengan A-nya ini 2.000 dikali 2 pangkat 10 kurangi 1 bagi 2 kurangi 1. A10 sama dengan
2.046.000. Nah, gini ya. Next, deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga biasanya dinotasikan sebagai S dengan lambang tidak hingga. Lalu, deret geometri tak hingga ini dibedakan jadi dua, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Konvergen artinya memusat atau tidak menyebar. Deret geometri tak hingga yang konvergen berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat deret geometri tak hingga jenis ini adalah rasio berada di antara negatif 1 dan 1, yaitu negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Sedangkan deret geometri tak hingga divergen artinya menyebar. Deret geometri tak hingga yang divergen berarti deret geometri tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri tak hingga yang divergen adalah R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih.